Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zudi Fardi, NPM 2152005. Izinkan saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian tesis saya yang berjudul Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan dan Pemerintah dalam Melakukan Reklamasi Lahan di Wilayah Perairan Kota Batam. Latar belakang penelitian, Dasolen, Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Dan ayat 2 menjelaskan bahwa pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Dasen faktanya, Kompas.com tanggal 22 Juni tahun 2020, PLT Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian SDM, Sujatmiko menyebutkan bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara diundangkan, pemerintah hanya bisa memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Nah, setelah undang-undang terbit, pemegang izin pertambangan memiliki kewajiban melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan tingkat keberhasilan 100%. Lalu, di dalam berita keduanya, kontan.co.id, Rabu tanggal 12 Januari 2021, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Nur Hidayat mengatakan sejauh ini pihaknya menilai bahwa industri pertambangan di Indonesia belum memenuhi kaidah-kaidah lingkungan. Tak jarang masalah muncul akibat aktivitas pertambangan, mulai dari masalah perizinan, konflik dengan penduduk lokal, hingga pencemaran akibat limbah tailing pertambangan dan debu batubara. Fokus penelitian, analisis yuridis terhadap tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melakukan reklamasi lahan di wilayah perairan Kota Batam. Permasalahan penelitian, 1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melakukan reklamasi lahan di wilayah perairan Kota Batam. Kedua, bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas pertambangan wilayah perairan Kota Batam. Ketiga, bagaimana implikasi hukum terhadap pelaku usaha dan pemerintah dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas pertambangan di wilayah perairan Kota Batam. Tujuan penelitian, 1. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melakukan reklamasi lahan di wilayah perairan Kota Batam. Kedua, untuk menganalisis peran pemerintah dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas pertambangan di wilayah perairan Kota Batam. Ketiga, untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pelaku usaha dan pemerintah
dalam pelaksanaan reklamasi lahan bekas pertambangan di wilayah perairan Kota Batam. Lalu, manfaat penelitian. 1. Manfaat dan kontribusi secara teoritis. Menyatakan teori hukum pembangunan oleh Mokhtar Kusumaatmadja adalah teori yang masih relevan untuk meneliti dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dan peran pemerintah dalam melakukan reklamasi lahan di wilayah perairan Kota Batam. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan permasalahan pembangunan dapat menggunakan teori tersebut. Kedua, manfaat dan kontribusi secara praktis. 1. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk masukan atau bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terhadap reklamasi lahan di wilayah perairan Kota Batam. Kedua, bagi pelaku usaha pertambangan dan reklamasi untuk dapat mengetahui dan bertanggung jawab dalam melakukan reklamasi lahan di wilayah perairan Kota Batam. Lalu ketiga, bagi akademisi untuk memberikan informasi dan dapat digunakan secara referensi dalam penulisan karya ilmiah bagi kalangan akademisi. Tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka, landasan operasional, definisi dari tanggung jawab, pelaku usaha, pemerintah, peran, pertambangan, reklamasi, lahan. Landasan konseptual, konsep izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konsep tata cara reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konsep tanggung jawab, hak, dan peran pelaku usaha dan pemerintah dalam pelaksanaan reklamasi. Landasan yuridis, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pada pasal 34 dan pasal 74. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang pada pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 24, dan pasal 52. Lalu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil penelitian terdahulu. 1. Putri Adonia Laude Angga. Kajian yuridis terhadap pelaksanaan reklamasi di Teluk Ambon, Baguala. Jurnal Ilmu Hukum, volume 1, nomor 2, April 2011. Harahap N. Suryana, urgensi kebijakan reklamasi pantai utara DKI Jakarta dan dampak yang ditimbulkan. Tataloka, volume 21, nomor 4, PP 689/704 November 2019. Hirfan, Strategi Reklamasi Lahan Pasca Tambang, Jurnal Ilmiah Ilmu, volume 1, nomor 1, Maret 2016. 4. Sari, Analisis Reklamasi Tambang Batu Kapur di Kecamatan Bunggoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Geomine, volume 5, nomor 2, Agustus 2017. 5. Marlon, Tingkat keberhasilan reklamasi lahan bekas tambang batubara pada PT Bukit Baiduri Energi Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dinamika Lingkungan Hidup, volume 7, nomor 2, Juli 2020. Keenam, Resti dan Irman, Tinjauan Yuridis alih fungsi reklamasi pasca tambang menjadi objek wisata di Desa Loa Ulung, Kabupaten Kutai Kertanegara.
Jurnal Legalitas volume 6 nomor 1 Juni 2021. Samsu, Suryanto, dan Ishak. Biaya reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang batubara di Kalimantan Timur. Prosidi Seminar Nasional Lahan Basah tahun 2016 jilid 1 halaman 356 sampai 361. Fauzan, Yunasril, dan Heri, perencanaan reklamasi dengan revegetasi pada Stockpile di PT Alit Indo Coal, Kecamatan Talawi, Kota Madia, Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Bina Tambang volume 4 nomor 1. Lalu ke-9, Priscilia, aspek hukum lingkungan dalam pelaksanaan reklamasi pantai kawasan bisnis Boulevard Kota Manado. Lex et Societies volume 4 garing nomor 2 garing Februari 2016 edisi khusus. Ke-10, Sri, kepastian hukum pengaturan reklamasi dalam perspektif negara hukum kesejahteraan. Palar atau Pakuan Law Review volume 7 nomor 2 Januari sampai dengan 2 Juni 2021 halaman 206 sampai 219. Landasan teori hukum pembangunan oleh Mokhtar Kusuma Atmaja. Teori hukum pembangunan oleh Mokhtar Kusuma Atmaja adalah A. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaruan atau pembangunan merupakan suatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya. B. Hukum adalah arti kaedah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Metode penelitian, rancangan penelitian, penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Objek penelitian itu terbagi dua, data primer sama data sekunder. Data primernya adalah wawancara terstruktur dengan pelaku usaha PT Riau Pratama, PT Garaha Samudra Berlian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, dan Direktur Lahan Badan Pengusahaan Batam. Data sekundernya, bahan hukum primer, Undang-Undang 27 tahun 2007, pengelolaan wilayah pesisir, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Reklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Bahan hukum sekunder, buku, jurnal, hasil penelitian. Bahan hukum tersier, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data, ada dua teknik, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya melalui studi lapangan, wawancara terstruktur dengan manajer PT Riau Pratama, manajer maupun direkturnya. Lalu kedua, dengan wawancara terstruktur dengan manajer atau direktur atau manajer PT Garaha Samudra Berlian, lalu wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, wawancara juga dengan Wali Kota Batam, ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, dan juga wawancara kepada Direktur Lahan BP Batam. Data sekundernya melalui dengan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data secara yuridis
kualitatif. Baik, sekian dan terima kasih presentasi terkait dengan proposal tesis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.